Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sehat yang Allah muliakan, teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa, amin amin ya rabbal alamin. Ada hal menarik yang kemarin kami diskusikan, saya dan seorang teman, dalam perjalanan pulang pekerjaan. Topiknya sebenarnya tidak terlalu muluk tapi sangat menarik, sehingga sepanjang perjalanan kemarin kami bercakap tentang bagaimana cara mengosongkan pikiran. Saya ketika itu menjawab, hampir tidak mungkin kita mengosongkan pikiran dalam kegiatan apapun. Jangankan dalam sholat, jangankan dalam zikir, ketika kita makan pun sebenarnya pikiran kita itu tidak kosong dan tidak hanya fokus pada makanan yang sedang kita makan. Mungkin mulut kita mengunyah, mungkin tangan kita yang menyuapi, tapi pikiran kita pada saat kita makan mungkin ada di warung, mungkin ada di tempat kerja, mungkin memikirkan hal lain di luar makanan kita. Jadi pikiran kita itu seperti detak jarum jam yang bergerak 70.000 kali dalam sehari semalam. Sementara dalam sehari semalam jarum jam sendiri berdetak 86.400 kali. Artinya hampir dalam 1,23 detik pikiran kita itu berpindah dari satu titik ke titik lain, dari satu momen ke momen lain, dari satu hal ke hal lain. Jadi hampir tidak mungkin untuk mengosongkan pikiran, baik ketika kita sholat, baik ketika kita zikir, baik ketika kita melakukan hal apapun, karena memang pikiran kita ditakdirkan untuk terus bergerak. Ketika pikiran kita kemudian berhenti, maka sangat boleh jadi saat itu kita sedang mengalami abnormality, ketidaknormalan, karena normalnya pikiran itu pasti bergerak. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kemudian kita ingin disebut khusyuk, ingin disebut fokus? Kalau khusyuk diartikan kosong, itu hampir tidak mungkin. Bahkan ketika kita coba mengosongkan pikiran kita, sebenarnya kita sedang memaksa pikiran kita untuk melakukan hal yang hampir tidak mungkin dilakukan. Artinya ketika kita sedang berusaha mengosongkan pikiran, kita sedang memaksa pikiran kita untuk bekerja lebih keras bagaimana caranya mengosongkan. Dan itu sangat melelahkan, dan itu sangat menghabiskan waktu, dan itu sangat sangat kemudian membebani pikiran kita, dan itu justru tidak menjadikan kita lebih khusyuk, baik ketika zikir atau ketika kita sholat atau ketika kita melakukan apapun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita artikan zikir itu mengingat, maka ketika kita zikir dan lintasan pikiran kita kesana kemari, yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa buah pikiran kita itu adalah af'alnya Allah. Karena pikiran kita itu ibarat mesin yang tidak bisa kita kendalikan, yang di luar kontrol kita, yang mungkin melakukan, dan hanya satu-satunya yang mungkin menggerakkan pikiran kita adalah Allah. Jadi sadari bahwa ketika kita teringat sesuatu itu adalah af'al Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita teringat hal lain, kita sadari bahwa itu juga af'alnya Allah, perbuatannya Allah, yang kemudian kita coba kembalikan kepada Allah. Jadi dengan menyadari bahwa pikiran kita memang seharusnya bergerak, kita hanya perlu menyadari bahwa itu adalah af'al Allah. Jangan mengosongkan, tidak perlu mengosongkan, tidak perlu kemudian menghilangkan buah pikiran kita, karena sekali lagi itu hampir tidak mungkin. Itu jadi memang pikiran kita ini unik. Pikiran kita itu dalam sekian detik saja menghasilkan beribu atau bahkan berjuta-juta ide yang sangat banyak. Hanya kita yang belum terlatih di
mungkin tidak bisa menangkap ide-ide tersebut dalam waktu yang sangat cepat. Jadi sadari saja bahwa pikiran kita memang seharusnya bergerak, dan justru kita tidak perlu kemudian menghentikan pikiran kita. Kalau jarum jam itu misalkan berhenti berdetak, artinya jam itu bermasalah. Pun ketika pikiran kita berhenti dan tidak bekerja, artinya ada masalah dengan pikiran kita. Ada sesuatu yang harus kita benahi dengan pikiran kita. Normalnya pikiran kita memang harus bergerak. Normalnya pikiran kita memang harus selalu menghasilkan ide-ide, menghasilkan hal-hal yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Jadi sekali lagi bahwa kalau kemudian kita berusaha mengosongkan pikiran kita agar kita disebut khusyuk, itu sangat susah, sangat susah dan hampir tidak mungkin. Jadi sadari saja, sekali lagi sadari bahwa pikiran kita adalah apanya Allah. Allah sedang memberikan berbagai macam ilham, berbagai macam ilmu, berbagai macam inspirasi, berbagai macam bimbingan, tuntunan dan hidayah. Tinggal kita kemudian memilah dan menyadari, kemudian memilah bahwa mana yang kita butuhkan pada saat itu. Semua jawaban atas pertanyaan kita itu Allah ilhamkan, semua petunjuk itu Allah ilhamkan, semua inspirasi itu Allah kemudian berikan kepada kita. Semua apa yang kita tanyakan pun sebenarnya Allah berikan. Jadi sadari buah pikiran kita. Kemudian kalau kemudian kita tidak atau belum mampu menangkap hal yang sedemikian banyak itu, kembalikan saja kepada Allah. Ya Allah, bahwa saya menyadari buah pikiran ini adalah apalmu, dan aku kembalikan semua kepadamu, dan bantu saya untuk bisa sholat dengan baik, untuk bisa zikir dengan baik. Itu yang perlu kita lakukan, dan insya Allah justru itu lebih nyaman, justru itu lebih menenangkan pikiran kita daripada kemudian kita terus berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk menghentikan kinerja pikiran kita. Hanya menghabiskan energi, hanya menghabiskan waktu kita, dan kemudian hasilnya pun sekali lagi kita hampir pasti tidak dapat mengosongkan pikiran kita. Itu semoga ini menjadi jawaban atas pertanyaan teman yang kemarin berdiskusi, karena selama ini katanya beliau selalu gagal ketika berusaha mengosongkan pikiran, baik ketika sholat maupun ketika zikir. Dan sama sebetulnya saya pun, dan hampir semua orang saya yakin hampir tidak mungkin untuk mengosongkan pikiran. Dan jawabannya ternyata kita hanya perlu menyadari bahwa pikiran itu apalnya Allah, yang tidak harus kita hentikan, yang tidak harus kita hilangkan, hanya kita kembalikan kepada Allah, dan hanya minta kepada Allah agar sholat dan zikir kita diberikan ketenangan, kepasrahan, dan dalam pengabdian serta cinta kasih kita kepada Allah. Itu insya Allah akan sangat membantu kita untuk bisa sholat dan zikir dengan lebih nyaman, lebih menikmati setiap gerakan, setiap ucapan kita, karena kita yakin bahwa bukan hanya gerakan kita yang digerakkan oleh Allah, bukan hanya tangan kita ketika takbir yang digerakkan oleh Allah, bukan hanya ketika kita ruku itu merupakan yang apalnya Allah, bukan hanya ketika kita sujud itu yang merupakan apalnya Allah. Apal Allah itu meliputi gerak hati dan pikiran kita. Sadari saja itu, insya Allah salat kita akan lebih nyaman, zikir kita pun akan lebih nyaman. Dan itu yang memang harus kita lakukan tanpa harus berusaha keras untuk mengosongkan pikiran kita agar kita disebut khusyuk. Itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.